ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, atas izin Allah, pada kesempatan subuh ini kita dapat bermuajahah di masjid ini. Semoga langkah kita semua dicatat sebagai amal soleh dan mudah-mudahan akhir hayat kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Tidak lupa masih dalam suasana Idul Fitri, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwati iman rahimakumullah, sebagaimana kita mafhumi bahwa selepas ibadah di bulan Ramadan, bahwa tujuan pelaksanaan ibadah saum Ramadan itu sendiri di ayat 183 di surat Al-Baqarah adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan memang takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal, sebagaimana dalam ayat 197 di surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, wa tazawwadu, dan hendaklah kalian berbekal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka ayat ini kalau kita runut pada petikan ayat sebelumnya, ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat, bahwa haji itu beberapa bulan yang dimaklumi. Nah, kenapa tentang berbekal, pentingnya ketakwaan sebagai bekal itu pada ayat tentang haji? Karena ibadah yang paling panjang itu ibadah naon, Pak? Yang paling panjang, paling lama ya ibadah nikah. Ibadah nikah itu sepanjang hidup. Yang kedua itu adalah ibadah haji gitu ya. Jadi ibadah yang paling disukai itu oleh hamba-hamba Allah itu nikah dan ke Mekah gitu ya. Dan di antara itu ibadah yang paling lama ibadah nikah dan ibadah haji ke Mekah. Maka karena memiliki waktu yang sangat panjang, apalagi dulu sebelum ada pesawat, perjalanan ibadah haji itu kan berbulan-bulan menggunakan kapal laut kan gitu. Kemudian juga harus memiliki bekal yang cukup gitu. Sekarang saja juga perjalanannya panjang. Yang panjang itu nunggunya. Cimahi itu sudah hampir 20-24 tahun. Jadi kalau lunas sekarang itu 25.500.000 punya porsi, berangkat itu nanti 20 tahunan ke depan. Jadi kalau Bapak sekarang lunas usia 60 tahun, jadi berangkat itu kalau umur panjang usia 80-an. Duka aya keneh, duka geus eueuh. Oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, memerlukan bekal, dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Maka tidak ada ibadah yang paling banyak perintahnya dalam Al-Quran melainkan perintah ibadah takwa. Ittaqullah, ittaqillah gitu ya. Walabdu taqwa tuwaridu fil Qur'anil Karim fi samaniyati wa khamsina wa mi'atai maudhi. Lafaz taqwa diungkap dalam Al-Quran itu sebanyak 258 kali. Lebih banyak daripada ungkapan tentang perintah yang lainnya.
Dan 182 kali itu berbentuk kata kerja. At-taqwa lugotan, takwa secara bahasa adalah bentuk kata benda dari ittaqo. Ya. Dan ini juga terambil dari ungkapan waqo wal wiqoyah, yang artinya hibdus syai' mimma yu'dhihi wa yadurruhu, yaitu menjaga sesuatu dari perkara yang dapat menyakiti atau mendatangkan kemadaratan. Itu yang disebut dengan takwa. Banyak ungkapan makna takwa, diantaranya menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Ada yang menyebut hati-hati, seperti Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah itu yang disebut dengan takwa?" Maka kata Ubay balik bertanya, "Bagaimana seandainya engkau berjalan di tempat yang penuh dengan onak dan duri, licin?" Maka kemudian ikhwati iman rahimakumullah, kata Umar, "Tentu aku bukan abdi saum." Ya. Nuhun pisan. Jazakumullahu khairan. Kangge hadirin we saha nu hadir dia. Sim kuring udah hadirin namina gitu. Nya hadirin video gitu nu hadirin salah sawiosna. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi takwa itu kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana ketika engkau menempuh jalan yang licin penuh dengan duri? Maka kata Umar, tentu aku akan berhati-hati, jangan sampai terpeleset, jangan sampai menginjak duri. Maka kemudian kata Ubay, wadakat takwa, itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu hati-hati, teliti, apik gitu. Ada juga yang menyebut hibdun nafsi amma yu'samu, menjaga diri dari perkara yang dapat mengakibatkan dosa. Bukan dari dosanya, tapi dari perkara yang akan mengakibatkan dosa. Begitu. Kalau saya pulang dari Bandung lewat Sudirman pakai motor, nggak pakai mobil, pakai motor, pas hujan, maka kalau saya berhati-hati, itu ketika hujan lalu mepet ke pinggir untuk berteduh, tidak sembarangan mencari tempat berteduh. Karena kan sana banyak bar-bar, ya, banyak karaoke. Ketika kemudian berteduh di tempat yang di situ ada tulisan pub, karaoke misalnya gitu, ada yang lewat pakai bis kota atau pakai mobil, terus ada hadirin kernaun didinya, buah-buah cenah meureun gitu. Padahal hanya sekedar berteduh gitu. Maka orang yang bertakwa itu dia senantiasa berhati-hati. Maka fa'aslut taqwa, asal dari kata takwa itu memiliki makna ayyaj'alal insanu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yuhaddiruhu wiqayah. Jadi bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah seseorang menjadikan antara dirinya dan antara apa yang ditakuti dan yang dikhawatirkannya itu penghalang, pembatas gitu. Kalau ibu-ibu misalnya masak sesuatu di wajan, maka kemudian takut wajan itu melukai tangan karena panas, maka mencari alat untuk nyumpal, untuk menahan supaya panasnya wajan itu tidak langsung ke tangan dan tidak melukai. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Jadi menjadikan penghalang antara dirinya dan apa yang ditakutinya. Nah, kemudian ikhwati rahimakumullah, lafaz takwa di dalam Al-Qur'an itu memiliki 5 makna. Di antaranya yang pertama di makna tauhid wal iman. Takwa memiliki makna tauhid dan iman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka untuk tetap taat menjalankan kalimat takwa. Maka Imam At-Tabari menyebut yang dimaksud dengan kalimat takwa pada ayat ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib untuk tetap taat menjalankan itu, yaitu tauhid dan keimanan. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu bangga dengan kesyirikannya. Masa kita yang bertauhid tidak bangga dengan ketauhidan kita? Harus bangga. Aliran-aliran sesat mah sampai kemudian mereka berani menampakkan diri gitu kan, padahal sudah jelas sesatnya. Maka kita sebagai orang-orang yang berpegang kepada tauhid dan keimanan itu harus bangga dan harus tetap menjalankan kalimat takwa. Artinya adalah tauhid dan keimanan, karena hanya inilah yang akan menyelamatkan kita kelak pada hari akhirat. Orang-orang yang bertauhid nanti itu. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, kata Allah kepada para malaikat, cari dalam neraka yang di dalam dirinya, dalam hatinya ada la ilaha illallah. Itu diantara orang-orang yang terakhir nanti masuk surga. Maka nanti dicari oleh para malaikat itu, dan kemudian banyak sekumpulan orang itu orang-orang yang terakhir masuk surga. Karena mereka diantaranya masih memiliki la ilaha illallah. Karena itulah yang akan mendapatkan syafaat seseorang itu disebabkan karena tauhidnya gitu. Kecuali orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang berbuat syirik itu dalam Al-Quran surat An-Nisa disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik seandainya kesyirikannya terbawa mati, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik gitu. Makanya syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni. Banyak turunan daripada bentuk kesyirikan itu. Ada syirik istiqlal, ada syirik tab'id, ada syirik khauf, ada syirik mahabbah gitu ya. Jadi syirik-syirik misalnya mengakui akan adanya Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu memiliki jumlah yang lebih daripada satu dan memiliki spesialisasi gitu. Ada Tuhan khusus memelihara, ada Tuhan merusak gitu, ada Tuhan dari sisi mengurusi tentang urusan asmara ya, Dewi apa sana teteh, Dewa Amor, Dewi Amor gitu, khusus aja begitu gitu. Ada Dewi Sri ya, Dewi Padi dan seterusnya. Maaf kalau di sini ada Ibu Sri saya sebut ya gitu. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Ada juga syirik yang memiliki makna pemahaman bahwa Tuhan itu memiliki kekuatan yang sama seperti Trinitas gitu dan lain sebagainya. Nah, termasuk syirik khauf, syirik tentang takut gitu. Yang seharusnya ditakuti itu Allah, malah justru yang selain Allah ditakuti itu gitu. Bagaimana kalau takut kepada istri? Apakah termasuk syirik? Takut dalam hal apanya dulu gitu ya. Tapi kalau menyangkut tentang urusan akidah, nah ini berbahaya gitu. Atau kecintaan yang berlebihan, malah Allah itu dinomor sekiankan, dinomor satukan adalah justru kecintaannya terhadap selain Allah gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua yang disebut dengan takwa dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 32, bimakna al-ikhlas, artinya adalah ikhlas. Seperti di surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ini berkaitan dengan ibadah haji. Jadi barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah dalam pelaksanaan ibadah haji,
maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hatinya. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan ibadah haji itu fisik dan psikis itu harus kuat. Kalaulah tidak ada bekal ketakwaan, wah ini berbahaya. Makanya dalam ibadah haji itu yang ditekankannya itu lillah. Ada yang lillahnya diawalkan, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hendaklah karena Allah manusia melaksanakan ibadah haji. Ada juga yang lillahnya itu di akhir, wa atimul hajja wal umrata lillah. Lillahnya di akhir. Kenapa yang ditekankan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu lillah? Karena dalam hal persiapan dan pengorbanannya lebih banyak daripada ibadah yang lainnya. Kalau ibadah sholat paling oke sajadah, baju yang dipakai berapa itu harganya, tong dihitung jeung masjid nanya, ya, gitu. Jadi kan gitu, zakat ngan sawaraha lah gitu. Tapi ibadah haji dan umroh waktunya sudah nunggu lama, harta yang dikeluarkan banyak, persiapan fisik dan psikis juga begitu. Kalaulah kemudian persiapan yang cukup banyak, pengorbanan yang cukup besar itu terkontaminasi lillahnya dengan kesyirikan, dengan riya, maka hilanglah pahala pengorbanan yang sangat besar itu. Makanya lillahnya itu ditekankan dalam ibadah haji dan umroh, gitu. Pulang dari sana, lalu kemudian ada yang menyebut namanya bapak siapa gitu, haji itu mahal tuh, pakai haji teh gitu, haji teh mahal gitu. Jika dina TikTok mah ce haji gitu kan, mereka mana ce haji gitu. Kedua yang pakai haji gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati, ikhlas karena Allah. Karena dalam pelaksanaan haji dan umroh itu luar biasa. Kalau kemudian terganggu fisiknya karena lelah, dari sini saja kan datang di perjalanan menuju ke sana pada istirahat kumaha, berangkat dari sini gitu. Apalagi kalau malam hari berangkatnya dina bis kota, dina bis, dina pesawat, tidak bisa tidur atau istirahat kita tiasa. Datang ke maktab juga sama, itu tidak istirahat. Apalagi kalau misalnya tidur dengan orang-orang yang karakternya berbeda, lalu kemudian suatu saat tidurnya itu yang satu hayang caang, karena kalau gelap engap. Kata yang satu, aduh serap cenah lamun caang teh, saya mah hayang gelap. Tungtungna cetrak-cetrek, pan itu menuntut pasea dan teh kurang-kurang sabar jeung takwa mah bisa jadi berkelahi itu hanya karena urusan tidur gitu. Dan di sana itu makanya fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji gitu kan. Tidak boleh ropas, tidak boleh fasik, tidak boleh bertengkar. Karena bisa jadi walaupun bahasa berbeda, pasea mah jadi wae gitu. Itu ku bahasa Inggris, tahu ku bahasa Afrika, urang ku bahasa Sunda, pasea mah bisa jadi wae gitu tah gitu. Nya gitu pada teu ngarti gitu tah. Nah, maka semua itu dijalankan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dalam pelaksanaan ibadah haji, ya, berangkatnya, kemudian juga ihlalnya dengan khusyuk, dengan betul-betul penuh kerelaan hati, maka ikhwatul rahimakumullah semua dijalaninya dengan seksama, diiringi dengan ruh, penjiwaan. Ya, kalau ibadah itu harus pakai ruh, harus ada penjiwaan, karena kalau tidak ada penjiwaan itu jadi kosong. Sholat saja kan kalau tidak ada ruh
wailul kan lil musallin, celaka bagi orang-orang yang yang salat. Di antara yang celaka itu karena tidak ada ruh. Makanya kata Nabi, kalau sudah hadir iqomat, ya dikumandangkan, makanan sudah disiapkan, jangan dulu sholat, makan saja dulu kalau sudah dihidangkan gitu. Karena tidak ada orang yang makan ingat sholat. Yang ada orang yang sholat belum makan pasti ingat makan gitu. Makanya kata Nabi, makan dulu biar khusyuk sholatnya. Kalau kita sukanya sholat dulu biar khusyuk makannya. Jadi sangat beda sedikit dengan Nabi itu. Nah makanya kan ada kisah si bapak itu, mah nanti besok makan mau sama peracikan ya. Siap kata istrinya. Singkatnya besoknya pulang dari kantor, lalu kemudian melihat ke meja makan, wah ada peracikan 4. Akhirnya mau sholat dulu aja biar khusyuk nanti makannya. Sholat duhur. Pas sholat duhur itu rakaat pertama, anak yang kecil datang, mama dede pulang, assalamualaikum, pengen makan mah, tuh di meja makan ada fried chicken. Keur sholat rakaat kahiji eta mah, aduh tadi teh ya 4 dicokot hiji tinggal 3 gitu. Eta mah rakaat kedua datang budak kedua, mah si dede makan sama fried chicken, pengen mah, tuh di meja makan masih ada cenah gitu. Eta mah rakaat kedua dihitung berarti tadi dicokot hiji 3, ayeuna hiji deui berarti tinggal 2 deui. Datang deui budak nu katilu, mah si dede makan tuh cenah sama si ade. Yang kedua itu ya ada dipercikan rakaat katilu eta mah dihitung berarti tinggal hiji deui. Datang si cikal keur tahiyat ngajleng eta mah gitu teh. Tah ulah bikin ka kitu gitu. Makanya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Nah itu jadi ikhlas mananya. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan takwa dalam Al-Quran itu bimakna ibadah wa ta'ah, yaitu ibadah dan taat. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat kedua, an angdiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka bertakwalah kepadaku. Maksudnya hendaklah beribadah dan taat kepadaku gitu, maksudnya begitu. Kemudian yang keempat bimakna khosyah, takut, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepada kamu, yaitu umat Islam, agar bertakwa kepada Allah. Jadi maksudnya adalah agar takut kepada Allah, hendaklah takut kepada Allah. Maka dengan takut itulah kemudian timbul semangat untuk melaksanakan perintah Allah karena ingin meraih janji-janji Allah berupa surga. Dan kemudian dengan takut ini akan menambah semangat untuk menghindarkan perkara-perkara yang dicegah oleh Allah karena takut akan azab Allah nanti pada hari kiamat begitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian bimakna tarkul masiyah, yang disebut dengan takwa dalam Al-Quran artinya adalah meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 189, waqtul buyuta min abwabiha, masukilah rumah-rumah kalian itu dari pintu-pintunya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, takwa di sini mah maksudnya adalah tinggalkan kemaksiatan. Maksud daripada ayat ini, dan masukilah oleh kalian rumah-rumah kalian itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah. Maksudnya tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang-orang dulu itu ketika selepas safar mau masuk ke rumahnya itu tidak boleh masuk melalui pintunya. Karena kalau lewat melalui pintunya itu akan mendatangkan kesialan. Itu khurafat gitu ya. Jadi tidak ada keterangan dari Allah. Itu mah hanya keyakinan orang-orang musyrik.
Makanya mereka mencari jalan yang lain karena jandela ciga maling asupna teh sabab lamun tina pantona mah itu akan mendatangkan kesialan. Nah, maka kata Allah tinggalkan kemaksiatan. Bertakwalah kepada Allah maksudnya tinggalkan kemaksiatan, keyakinan seperti itu karena itu adalah sesuatu yang tidak berdasar. Kalau kita itu dulu kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah berarti rek aya tamu eta teh rek aya sema. Kalau ada manuk silicung cuing aya nu maot eta teh kan gitu. Maka tinggalkan perkara seperti itu karena tidak ada keterangan ya dan tidak menjadi ciri gitu kan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian tentang ayat yang berkaitan dengan bahwa takwa itu sebaik-baik bekal, Imam Ar-Razi Fakhruddin Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain dalam kitabnya At-Tafsirul Kabir, beliau menjelaskan wa tahqiqul kalam fihi anal insan lahu safaron, dan hakikat pada kalimat tersebut yaitu wa tazawwadu, dan hendaklah kalian berbekal, fa inna khairaz zadi taqwa, tapi ingat bahwa bekal yang paling baik itu adalah takwa. Kata beliau, makna ayat tersebut annal insana lahu safaron, bahwasanya bagi manusia itu memiliki dua perjalanan. Yang pertama safarun fid dunya, yaitu safar di dunia, menempuh perjalanan di dunia. Yang kedua wasafarun minad dunya, adalah safar meninggalkan alam dunia. Fasafaru fid dunya labudda lahu min zad, maka safar menempuh perjalanan di dunia itu membutuhkan bekal. Wa huwa at-ta'am, di antara bekalnya itu adalah makanan, wasyarab, minuman. Kan kalau kita mau safar bekal gitu kan, makanan, minuman, apalagi yang pejit Quraisyin gitu. Tahu nanti pujit koresun, lontong bawa gitu, bala-bala bawa, tahu gitu kan gitu. Wal markab, kemudian juga kendaraan harus disiapkan. Kendaraan itu dicek dulu apakah sudah layak gitu. Wal mal, dan sejumlah harta, uang gitu. ATM kalau sekarang mah. ATM ge lamun ka kota ieu kaleuweung mah da ka mana gitu. Masukkeun ke ATM na oge da moal aya di leuweung mah gitu. Maka itu ikhwati rahimakumullah safar di dunia. Wasafaru minad dunya labudda fihi aidon min zad, demikian pula dengan safar meninggalkan alam dunia, maka membutuhkan bekal juga. Bahkan dapat kita bayangkan kalau kita safar di dunia seminggu, berarti bekalnya harus cukup untuk seminggu. Kalau safar di dunia sebulan, berarti bekalnya harus cukup untuk 1 bulan. Kalau bekal ke akhirat, berapa lama itu? Kan ini seumur hidup. Kebayang kumaha bekalna gitu. Nah, makanya ikhwati rahimakumullah, bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Karena kalau bekal dunia itu masih bisa berbagi. Kalau misalnya kita safar di dunia kemanapun, ke Pangandaran misalnya gitu, yuk ke Pangandaran, ayo gitu. Maka kemudian ketika di rest area yang lain makan, ada seorang yang tidak makan, terjajan. Ketika ditanya, kunaon Pak, kenapa Bu, yang lain ini pada makan ini tidak? Aduh cenah abdi teh ical artosna gitu. Maka ketika ada yang melihat, ada yang iba, cenah jeung abdi orang sapalih sewang ieu tuangeuna abdi aya cenah gitu. Ya artos we cenah gitu, orang ieu sok cenah angge bade jajan naon. Gitu kan bisa berbagi. Tapi kalau bekal ketakwaan kan tidak bisa berbagi. Zuhud, warok, qanaah, sabar, ikhlas, ridho, itu tawadu. Tawadu itu rendah hati, lain singkatan tara mawa duit. Tawadu teh. Hebat si bapak tawadu ya. Nah, tara mawa duit teh. Nah, itu kan tidak bisa berbagi dan tidak ada isi ulangnya. Cenah urang ka Alfa we sugan aya ridho cenah 50.000-an ulang isi ulang. Moal aya.
Tidak bisa, itu nggak ada gerainya gitu. Jadi kalau bekal makanan itu bisa berbagi, tapi kalau bekal ketakwaan harus masing-masing. Maka ikhwati rahimakumullah, was-safaru minad dunya la budda fihi aidan min zad. Maka demikian pula safar meninggalkan alam dunia membutuhkan bekal. Dan di antara bekalnya itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari mana kita asalnya, sedang apa, tujuan diciptakan kita di dunia ini. Nanti setelah dunia ini mau kemana gitu. Dunia itu kan tidak lama, paling 60 tahunan gitu. Kata Nabi kan di riwayat Ibnu Hibban bahwa umur umatku rata-rata tidak melebihi umur nabinya. Nabi 63, rata-rata ya seperti itu. Walaupun ada yang lebih, yang 70, yang 80, itu termasuk manula, manusia langka. Sese itu. Dan termasuk manula gitu kan, manusia langka. Tapi ada gak yang 100 tahun? Ada gak yang 200 tahun? Walaupun ada, paling di dunia hanya 1-2. Berarti kebersamaan kita dengan keluarga itu tinggal dihitung saja. Kalau sekarang saya 50 tahun, berarti dengan keluarga, dengan istri saya, dengan anak saya mungkin hanya sekitar 10 tahunan deh. Itu pun belum tentu bisa menjamin 10 tahun. Tiasa wae kirang tieta. Berarti yang sudah 60 tahun komo leuwih deukeut pisan gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kata Imam Ar-Razi bahwa kenapa bekal ketakwaan itu lebih baik daripada bekal dunia, begitu. Pertimbangannya al-awal, yang pertama, an-nazada dunya yakhlusuka min adzabi mauhum. Bekal dunia itu akan menyelamatkanmu dari kesulitan yang belum tentu terjadi. Wazadul akhirah yakhlusuka min adzabin mutayakinin. Sedangkan bekal akhirat atau ketakwaan itu akan menyelamatkanmu dari siksa yang pasti. Kalau di dunia kamana safar, kalau itu cenah umroh bari ka Turki, wah cenah musim dingin, bawa baju hangat. Datang ka ditu panas, baju hangat tadi bawa werido gitu tadi pakai gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang disiapkan tidak sesuai dengan prediksi. Jadi bekal dunia menyelamatkanmu dari kesulitan yang belum tentu terjadi. Tapi azab akhirat itu jelas adanya, neraka itu ada gitu. Maka bekal ketakwaan itu menyelamatkanmu dari siksa yang pasti, begitu. Pasti. Jadi anal jannata hakun, surga itu benar adanya, wan naru hakun, neraka itu memang ada, betul-betul ada. Nah, kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, wasaniyuha. Dan yang kedua, kenapa bekal akhirat dalam arti bekal ketakwaan lebih baik daripada bekal dunia? An-nazada dunya yakhlusuka min adzabin munqati. Bahwa bekal dunia akan menyelamatkanmu dari kesulitan yang ada hentinya. Wazadul akhirah, sementara bekal akhirat, bekal ketakwaan itu yakhlusuka min adzabin daim, akan menyelamatkanmu dari kesulitan yang abadi. Kalau di dunia banjir ada berhentinya, gempa ada hentinya. Kalau di sana disiksa aja terus. Makanya di surat Al-Fajr itu, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada siksaan yang paling berat kecuali siksaan pada waktu itu, dan tidak ada belenggu yang paling kuat kecuali belenggu pada waktu itu. Kalau di dunia orang dibelenggu, di penjara, ada yang bisa lolos, ada yang bisa kabur. Di sana itu tidak ada yang kabur dan tidak ada jeda, tidak ada barang sedetik pun istirahat. Aduh capek, yang istirahat heula moal bisa. Begitu. Kan nanti itu akan ada pengumuman. Jadi pengumuman, jaa munadin yunadi, akan ada penyeru yang memberikan pengumuman. Lalu kemudian penyeru itu akan membawa kematian berupa seekor kambing yang sangat besar.
Jadi kematian itu rupanya seperti kambing yang besar. Lalu kemudian datang kepada ahli surga, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, ma hadza, apa ini? Maka fayasra'ibuna wa yanzuruna, ahli surga itu kemudian mendongak ke atas. Mereka semua kemudian melihat ke atas dan menjawab, itu adalah kematian. Lalu kemudian kepada ahli neraka, penjuru itu mengatakan, ya ahlan nar ma hadza, wahai ahli neraka, apa ini? Maka ahli neraka juga sama mendongak ke atas dan mereka menjawab, itu adalah kematian. Maka kematian itu kemudian disembelih, fayudbahu, disembelih. Maut petah, maut teh. Jadi maut oge, maut gitu. Jadi maut oge bisa maut gitu. Disembelih. Maka kata Allah, la mauta, sekarang tidak ada kematian. Ya ahlal jannah, wahai ahli surga, khulud, kalian kekal. Wa ya ahlan nar, khulud, kalian juga kekal. Jadi tidak ada matinya. Maka kemudian ahli surga masuk nanti ke surga. Mereka berbahagia dengan pengumuman itu, sementara ahli neraka akan semakin mereka itu sengsara dengan pengumuman itu. Mereka kemudian menjadi sedih, sangat dan amat bersedih. Maka ahli surga akan nanti itu mendapatkan anugerah kenikmatan yang luar biasa, karena nanti ada pengumuman lagi. Kata Allah, kalian akan hidup di sini dalam keadaan hidup selamanya, tidak akan mati-mati. Dan kalian akan hidup di sini dalam keadaan muda terus dan tidak akan tua-tua. Ngora we usia 30-33 tahun. Gitu. Jadi moal sepuh-sepuh gitu. Pan di dunia mah kena ku fitrahna kitu. Lalu kemudian kata Allah, kalian akan tinggal di sini dalam keadaan nikmat terus, tidak akan susah-susah. Gitu. Dan kalian akan hidup di sini sehat terus dan tidak akan sakit-sakit. Kan di dunia mah mas-mas nyeri cangkeh, mas-mas nyeri tuur, nyeri beuteung gitu, cangkel. Pengajian lagi can sajam ieu teh geus loba gaya. Menyarane mah nu nanggunjar mah nu loba gaya we pokona mah gitu. Jadi itu mah moal cangkel-cangkel gitu. Maka ikhwati yang rahimakumullah, nanti setelah itu kan sibuk ya. Al yauma fi syughulin faqihun, di surat Yasin itu. Mereka semua sibuk. Sibuk nate naon? Sibuknya itu makan, minum, jalan-jalan, healing lah mun ayeuna mah kitunya. Wah, gitu. Termasuk juga hubungan suami istri, itu kesibukannya. Bahkan ahli neraka nanti bertanya kepada ahli surga, karena naon didinya cenah, punten keur sibuk cenah teh. Nah, sibuknya hubungan suami istri diantaranya itu. Punten cenah keur sibuk abdi mah cenah gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah, nanti setelah mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa itu, nanti Allah akan datang menemui ahli surga. Wahai ahli surga, bagaimana keadaan kalian? Maka bersyukurlah mereka, memuji Allah. Kami merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kata Allah, maukah aku beritahukan kepada kalian perkara yang lebih baik daripada itu? Wah, itu ahli surga itu tercengang gitu ya. Apalagi ini, kami sudah merasakan kenikmatannya luar biasa. Apalagi ya Allah? Maka kata Allah, ridwani, keriduanku. Maka waridwanullahi khair, keriduan Allah itu lebih baik daripada apapun. Maka apa yang dimaksud dengan keriduan Allah itu, mulai hari ini, mulai saat ini, aku tidak akan murka, tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Nah itulah, makanya keriduan itu lebih baik. Nah, ikhwati rahimakumullah, sementara ahli neraka akan terus saja disiksa. Nah, makanya ikhwati rahimakumullah, bahwa bekal dunia itu menyampaikanmu, ya, akan menyelamatkanmu dari kesulitan yang ada hentinya, sedangkan bekal
Akhirat, ketakwaan, kesolehan, amal kebaikan menyelamatkanmu dari kesulitan yang abadi. Gitu. Yang ketiga, an-nazadad dunya yuwasiluka ila ladzatil mamzujah bil alami wal asqam wal balayat. Bekal dunia menyampaikanmu pada kelezatan yang berbaur dengan penyakit, rasa sakit dan keburukan. Wazadul akhirah, sementara bekal akhirat yuwasiluka ila ladzatin baqiyah khalisah an syawaibil madarah. Bekal akhirat menyampaikanmu pada kelezatan yang abadi, murni dari kotoran dan perkara yang dapat membahayakan. Aminah, aman, minal inqita, tidak terputus, wazawal, dan tidak akan pernah hilang. Jadi kalau bekal dunia itu menyampaikan pada kelezatan yang berbaur dengan penyakit dan rasa sakit. Nuang ieu jadi diabetes, nuang ieu asam urat, nuang ieu kolesterol, gitu tah. Itu dalam dunia mah kelezatannya berbaur dengan rasa sakit. Gitu. Seueur teuing kakacangan itu ieu jadi asam urat gitu. Seueur teuing nu berminyak-minyak kolesterol, nuang patroma meureunnya nuang kompor berminyak-minyak mah. Nuang obor gitu. Maka sementara bekal akhirat menyampaikanmu pada kelezatan yang abadi, murni dari kotoran yang membahayakan. Makanan di sana itu tidak ada yang menyebabkan penyakit. Semua yang dikonsumsi itu akan menjadi keringat, dan keringatnya pun akan harum. Jadi tidak akan ada kotoran, tidak menyebabkan keringat yang bau gitu. Dan sekali makan itu 100 porsi gitu. Da jangkung lagi 30 meter atuh. Medak pantes lamun 100 porsi oge gitu. Dan tidak akan ada istilah kemerdekaan gitu. Kemerdekaan maksudnya gitu, kekenyangan gitu. Tidak akan. Jadi tidak akan mengakibatkan kita kekenyangan. Jadi akan aman makan apapun. Bahkan di surat Al-Waqiah itu kan ada kebun pisang gitu kan. Dan itu sudah matang semuanya. Tidak ada yang ditunggu harus nunggu sampai matang, sampai masak. Enggak, langsung semuanya udah masak-masak. Dan kalau kita ngambil satu butirnya itu ya langsung kemudian tumbuh lagi yang baru dan langsung matang gitu. Termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ini di tafsir surat Al-Waqiah gitu. Apakah di surga ada burung yang bisa dimakan? Kata Rasulullah ada. Bahkan ketika engkau melihatnya sedang terbang, lalu kemudian engkau menginginkan dagingnya, maka hatimu mengatakan ingin daging burung itu, langsung itu tersedia di hadapanmu. Lu kowe jadi terus asak kowe lamun dina hate urang teh keur ngapung hayang jadi sate na bluk langsung jadi sate gitu. Teu kudu meunci, teu kudu nyabutan buluna, teu kudu ngabumbuan, wah eta mah langsung we gitu. Jadi sa cadu metu saucap nyata gitu. Gitu. Gitu di akhirat. Jadi begitu luar biasa kenikmatannya itu. Nah, ikhwatul rahimakumullah. Jadi ada delima disebutkan di surat Ar-Rahman itu, buah-buahan yang sangat luar biasa. Makanan yang semua yang ada di dunia ada di sana. Di surat Al-Baqarah ketika ahli surga disuguhkan makanan-makanan surga, hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini seperti yang pernah kita konsumsi di dunia. Karena memang semua yang ada di dunia ada di sana. Yang beda kelezatannya begitu. Makanya jangan khawatir yang suka seblak, resep kana basreng gitu, cireng, nuladana level sabaraha wae di ditu aya dan tidak akan mengakibatkan bahaya bagi badan gitu. Nah, ikhwatul rahimakumullah. Kemudian warabiha yang keempat, anazada dunya wa hiya kullu sa'atin fil idbari wal inqidha. Bekal dunia setiap saat terbatas dan ada kadaluarsanya. Bahwa ini cenah kadaluarsa, cenah teu bisa jadi racun.
Sementara wazadul akhirah, bekal ketakwaan, bekal akhirat itu yuwasiluka ilal akhirah, akan menyampaikanmu pada kebaikan. Wahia kullu sa'atin fil iqbali wal qurbi wal wusul, yang setiap saat menghadap, dekat dan pasti gitu. Ibu-ibu pakaiannya itu macam-macam, nanti juga warnanya beda-beda. Dalam Al-Quran disebutkan warna hijau diantaranya, tapi juga ada warna-warna yang lain. Dan diantara lemarinya itu adalah pohon. Ketika nanti dibuka, ya pintunya sudah terbuka sendiri, di hati kita ingin membukanya sudah terbuka. Lalu kemudian kalau yang digunakan warna hijau ingin ganti dengan warna kuning, maka di hati mengatakan warna kuning, yang kuning sudah ke sini, yang hijau sudah ke sana. Gitu. Sudah langsung begitu. Jeung mulai istilah wah cenah jadi logor cenah ya gitu. Logor teuing wah cenah ieu berketeng-teng cenah gitu. Henteu, langsung cukup saja. Tidak ada istilah kedodoran, tidak ada istilah kemudian ketat dan seterusnya. Jadi memang pas saja begitu keadaannya. Termasuk makanan dan minuman. Jadi tidak ada istilah wah ini kurang garam, wah ini kurang manis gitu, wah ini kurang banyak. Tapi akan pas saja yang dikonsumsi itu gitu. Nah, itulah bekal akhirat itu akan menyampaikan pada kenikmatan seperti itu. Yang terakhir, wa khamisuha anna zada dunya yuwasiluka ila min soti syahwah wan nafas. Bekal dunia menyampaikanmu pada sesuatu yang disesuaikan dengan syahwat dan keinginan. Wazadul akhirah, sementara bekal akhirat yuwasiluka ila qutbatil jalali wal qudsi, akan menyampaikanmu pada puncak kemuliaan dan kesucian. Nah, itulah kenapa bekal akhirat itu, bekal ketakwaan itu lebih baik daripada bekal dunia. Begitu. Dengan pertimbangan hal-hal yang tadi, maka jadikanlah dunia yang ada dalam genggaman kita untuk menjadi wasilah agar meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kita, dengan potensi kita, dengan apapun yang kita miliki, jadikanlah wasilah. Di antaranya misalnya kekayaan kita. Bahkan ada jamaah itu yang menyebutkan dia itu pengusaha. Zakatnya saja per bulan tuh hampir 20 juta. Itu zakatnya, belum infak dan sedekah. Maka dia kemudian masih berkeinginan untuk berbisnis, buka bengkel, padahal dia sudah punya bisnis-bisnis yang sudah berjalan. Maka saya bilang, Pak Haji mah tos beunghar atuh bade naon deui atuh kariweuh-riweuh. Maka kata dia, Ustaz, saya ingin membuka bisnis yang baru bukan untuk memperkaya diri, tapi ingin memperbanyak lebih besar lagi kemanfaatan harta saya untuk orang lain. Termasuk ingin lebih banyak, lebih besar lagi saya untuk infak sedekah, termasuk zakatnya gitu. Itu luar biasa. Jadi semua potensinya dijadikan sebagai hal-hal untuk meraih pahala Allah sebesar-besarnya. Nah, maka jadikanlah apapun potensi yang kita miliki ya untuk dibekali dengan ketakwaan, diiringi dengan ketakwaan. Maka insya Allah apapun yang kita miliki, apapun yang rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, seandainya diiringi dengan ketakwaan akan berbuah pahala. Nah, barangkali itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan selepas bulan Ramadan, karena memang tujuan ibadah saum Ramadan itu diantaranya adalah la'allakum tattaqun. Allah membekali kita dengan bekal yang paling baik, yaitu bekal ketakwaan. Jadi hati-hati, teliti, apik, karena kan di bulan Ramadan itu melatih kita seperti itu, disiplin, ya, teratur hidup kita itu di bulan Ramadan itu melatih kita seperti itu. Maka mudah-mudahan kebaikan yang sangat banyak itu terbawa di bulan-bulan yang lain. Nah, makanya perintah ibadah saum itu dengan kutiba. Kutiba itu artinya merangkai, sehingga kemudian diharapkan bisa merangkai ketakwaan dan kebaikan atau kesolehan kita di bulan Ramadan itu pada bulan-bulan yang lainnya terbawa seperti itu.
Demikian barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan derajat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal yang keliru, semata-mata kekeliruan hadirin, dan jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekeliruan hadirin itu ini hadirin yang ini gitu ya. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan, kalau tidak ada ya alhamdulillah. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.